itu ternyata di Google saat analis Google kok nggak ada gitu, atau mungkin belum ada website resmi dan lain sebagainya yang memang mengharuskan untuk kita datang ke kantor dari nasabah tersebut kayak gitu, atau memang membuktikan bahwa HRD sana bilang 26, nah itu kan kayak mepet dengan NAC kita gitu ya yang 25, nah itu kita ada visit lagi seperti itu. Next. Nah, untuk perhitungan gajinya sendiri, tadi seperti saya bilang, kalau misalnya untuk BUMN dan PNS kita punya special treatment, jadi memang akseptasi kita lebih besar, gitu ya, di SR kita sebesar 70% dari pendapatan di PNS dan BUMN. Sedangkan untuk karyawan swasta kita ada tiering terakhir ya Bapak Ibu ya, untuk tiering sesuai dengan rate gaji dari si karyawan swasta tersebut. Kayak gitu. Next. Nah, tadi alur KPR juga sudah dijelaskan oleh Mbak Isya. Intinya adalah Bapak Ibu, yang pertama kita cek adalah slip, atau di sini mungkin Bapak Ibu mengenalnya adalah BI checking kayak gitu. Jadi bagaimana karakter dari si nasabah itu akan terlihat dari pembayaran angsuran existing mereka gitu. Kalau memang clear gitu, udah call 1 udah pasti kita lancar aja ke depannya gitu. Tapi kalau misalnya memang ada call 2, pernah ada history call 2, nah itu kita harus lebih dalam lagi nih, ini kenapa nih pernah ada call 2 kayak gitu. Bukan berarti nggak bisa gitu, tapi kita lihat karena apa dan penyebabnya apa gitu, dan kita pasti akan memberikan mitigasinya, apakah nanti dilunasi dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, terus verifikasi berkas. Jadi intinya proses KPR itu ketika memang sudah PKS ya, sudah ada PKS di kita, mungkin estimasinya itu ketika berkas itu lengkap dan antara clear itu mungkin 7 hari juga bisa, Mbak Isya. 7 hari itu sudah bisa kita keluar SP3 sebenarnya. Jadi 7 sampai dengan 14 hari ada itu maksimal kalau memang nasabah itu bagus gitu. Terus nanti verifikasi kantor dan lain sebagainya akan dilakukan oleh analis. Terus akad KPR juga pastinya dengan notaris rekanan kita, dan kebetulan alhamdulillah notaris rekanan kita juga rekanan developer gitu. Next. Ya, nah ini untuk BI checking-nya sendiri yang tadi sudah saya infokan, bahwa kalau misalnya clear ya kita akan lanjut aja. Terus kalau misalnya tidak clear, ada story call 2, 3, dan 4, bahkan 5, itu bukan berarti kita auto reject, enggak, tapi kita lihat nih dari mana sumber masalah dari slip nasabah tersebut. Kalau misalkan memang ternyata call 5 dari biaya materai hanya penutupan kartu kredit yang akhirnya terlupa gitu kan, itu kita selesaikan dengan melampirkan surat dari bank terkait bahwa memang nasabah sudah menyelesaikan dan harus balik ke call 1 terlebih dahulu kayak gitu. Biasanya untuk slip itu update di tanggal 12 tiap bulannya gitu. Jadi ketika nanti saat tanggal 12 bulan berjalan itu kita slip ternyata sudah balik ke call 1 dan sudah ada pelaporan, ya itu bisa kita proses lebih. Next. Nah, verifikasi berkas mungkin Bapak Ibu semua udah tahu ya, sangat basic sebenarnya. Pertama adalah identitas dari nasabah tersebut, yang kedua legalitas dari developer, yang kalau developer kita sudah PKS sudah tahu nih, kita udah punya semua gitu Azam. Nah, terus slip gaji juga 3 bulan dan rekening koran juga 3 bulan update-nya kayak gitu. Terus untuk next, ya untuk bentuk verifikasinya itu kita sebenarnya BSI itu hanya melampirkan. Jadi nanti Bapak Ibu saat jualan memang nasabah sudah fix, kalian aja ditanya untuk email HRD-nya dan nomor telepon HRD-nya. Biasanya kalau untuk BSI sendiri menerima email kantor itu yang ada misalnya @bank BSI atau @nestle, @bianen dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi bukan @gmail.com. Nah itu biasanya akan kita analis akan minta untuk via telepon gitu. Nah kalau misalnya nomor teleponnya juga nomor telepon handphone, udah pasti akan di visit gitu kayak gitu ya. Terus next. Nah untuk usaha kita sampai dengan saat ini belum bisa. Jadi usaha dan profesi selain dokter itu kita belum bisa gitu.
selain dokter dan perawat, bidan dan lain sebagainya ya. Yang kesehatan itu kita masih mengekstrak. Next. Ya, ini di Angkatan PR ini terbit SP2 ini sebenarnya karena case belum selesai PKS aja. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau misalnya ini kita sedang running, insya Allah memang minggu depan insya Allah ya Pak Azam ya kita selesai. Jadi Bapak Ibu semua lebih semangat lagi jualannya karena langsung bisa kita proses katakannya kayak gitu. Nah nanti untuk terbit SP3 dan lain sebagainya itu juga sudah clear. Nah untuk BSI sendiri untuk margin di kita itu kita ada 3 jenis. Yang pertama single, yang kedua step up, dan yang ketiga amazing installment. Jadi amazing installment itu seperti yang tadi Mbak Aisyah bilang bahwa ketika nasabah tersebut tidak memiliki dana seperti misalnya asuransi jiwa, asuransi kebakaran gitu kan, terus biaya notaris, nah ternyata nasabah itu nggak punya saving karena tidak bisa dipungkiri bahwa milenial zaman sekarang tuh bisa angsur tapi nggak bisa saving gitu karena lebih banyak yang habis buat keperluan yang lain-lain gitu. Nah itu bisa kita masukkan ke bentuk cicilan. Nah tadi Mbak Aisyah ada bilang ke plafon, jadi ada hitungannya sendiri gitu. Jadi sebenarnya plafon itu tetap sama, tapi untuk di angsurannya itu nambah cicilan dari biaya-biaya nasabah tersebut gitu. Nah untuk saat ini BSI sebenarnya baru selesai promo Milad kemarin gitu. Jadi promo Milad itu sudah habis dan nanti insya Allah di bulan Maret ada promo baru yang akan kita update ke teman-teman dari agent untuk booster ke nasabah pastinya, ke calon buyer. Nah untuk di sini kita hanya menampilkan reguler saat ini, mungkin kalau dilihat kurang menarik gitu ya. Tapi insya Allah dalam waktu dekat kita akan men-share promo yang menarik, mungkin ada promo Ramadan atau bahkan promo Lebaran nantinya. Kayak gitu. Oke, next.